Putra. Yuk, mulai. Tidak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min firqah athaminah sanabhas ma'akum at-takhsis bil sifah wa takhsis bil ghayah fil Qur'an wa tarjamatu Muhammad wa Abu Zahra. Baik, nahtu ilal mutakallim al-ula. Ilal mutakallim al-ula. Ilal mutakallim al-awal. Narju ala ukhtina Adira. Faltatafaddal maskura. Syukran ala ra'isil jalsa li'toyal fursah mubasyaratan ana saubayyinu lakum an taksis bis sifat. Ta'rifuha as-sifatu hiya ma'as'ara bima'na yakhtassu bihi ba'du afradil am. Jadi sifat di sini maksudnya yaitu mengkhususkan sebagian dari sebagian afrad yang bersifat umum. As-sifatu al-muradatu huna allati takhassusul 'am 'indal usuliyyin laisal maqsudu biha an-na'ta faqat. Sifat di sini maksudnya yaitu mengkhususkan lafadz yang bersifat umum. Menurut ulama usul fikih bukan hanya sifat yang bermakna naat saja. Bal ma huwa a'ammu min dzalik, akan tetapi yang lebih umum dari itu. Fakullu wasfin aw ma'na yumkinu ay yuhsara umumal 'ammi fi ba'dil afradi yusammunahu sifatan. Sehingga setiap sifat atau makna yang mungkin membatasi keumuman lafadz am dalam sebagian afrad, maka para ulama menamainya dengan sifat. Sawa'un kana jaran wa majruran aw kana na'tan aw kana halan. Fahadhihi kullaha ya'uddunaha minat takhsisi bis sifat kama sayati dzikrul amsilati. Nah, sama halnya dengan yang berbentuk jar majrur, naat ataupun hal. Nah, maka ulama usul fikih menganggap semua itu yaitu menjadi taksis bis sifat sebagaimana berikut ialah contoh-contohnya. Amsilatu 'alaiha. Contoh-contohnya. Contoh yang pertama, qala Syekhus Salamiyu fi sarhil waraqat qauluhu ta'ala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Surah An-Nisa ayat 93, yang artinya barang siapa yang membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam dan ia pun kekal di dalamnya. Lau lam ta'ti kalimatun muta'ammidan wa hiya halan huna wal usuliyuna yusammunaha sifatan. Nah, kalau tidak datang kalimat muta'ammidan di sini, muta'ammidan di sini dalam posisinya yaitu hal, dan ulama usul fikih menyebutkannya yaitu dalam posisi sifat. Wa yaj'alunahu minat taksis bisifat, dan menjadikan kalimat muta'ammidan di sini merupakan taksis bisifat. Laulam tarid kalimatun muta'ammidan asbahat mayaktul mu'minan fajaza'uhu jahannam. Kalau tidak terdapat kalimat muta'ammidan di sini, maka orang yang membunuh orang mukmin itu mendapatkan balasan neraka jahanam. Walakin akan tetapi hal kullu man qatala mu'minan yakni walau khata'a yastahiqqu hadzal iqab. Akan tetapi apakah setiap orang yang membunuh orang yang mukmin itu walaupun dia dalam keadaan tidak sengaja akan diberi hukuman yang sama? Al-jawabu la, jawabannya tentu tidak. Bidalili qaulihi ta'ala al-muta'ammidan, dengan adanya bukti perkataan Allah itu tadi yaitu lafadz muta'ammidan. Faqauluhu muta'ammidan hadzat taksis bisifat, maka lafadz muta'ammidan di sini merupakan taksis secara sifat. Kanatil ayati am
ammatan laula hadza taksis fahadza huwa taksis bisifat. Maka adanya lafaz muta'ammidan dalam ayat ini menjadikan ayat ini merupakan taksis secara sifat gitu. Asy-Syasyah At-Taliyah. Cuma contoh yang selanjutnya, qauluhu ta'ala wa man lam yastati' minkum taulan ayyangkihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Surat An-Nisa ayat 25. Falafzu fatayatikum huna jam'u mudhafin ila ma'rifatin wa hiya min siyagil umum. Nah, arti ayatnya dulu ya. Arti ayatnya yaitu barang siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan beriman dari hamba sahaya yang kau miliki. Nah, maka lafaz fatayatikum di sini yaitu dalam bentuk jamak, dan jamak itu merupakan salah satu sighat umum. Kemudian summa qala fi wasfihinna al-mu'minat hadza qaidul khas umumi biqaulihi fatayatikum. Kemudian datanglah lafaz al-mu'minat. Al-mu'minat di sini merupakan ini yang mengkhususkan lafaz umum fatayatikum itu tadi gitu. Fa dzahaba jumhurul ulama ila anna man lam yastati mahrul hurrati yajuzu lahu ayyatazawwaja amatan lakin la budda an takuna mu'minan. Maka kemudian jumhur ulama berpendapat bahwasannya barang siapa yang tidak sanggup untuk memberikan mahar kepada wanita yang merdeka, maka bolehlah ia menikahi seorang hamba sahaya. Namun hamba sahayanya yang bagaimana? Yaitu hamba sahaya yang memiliki sifat mukminat. Nah, jadi di sini nih taksis bis sifatnya itu yaitu dari sifat mukminat itu tadi. Jadi boleh menikahi hamba sahayanya yang bersifat mukminat begitu. Dikhususkan kepada hamba sahaya yang bersifat mukminat itu saja. Kemudian contoh selanjutnya yaitu wa mithlu qoulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surat Ali Imran ayat 97. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah yaitu melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Lafaz annas huna min alfazil umum. Annas di sini merupakan lafaz yang bersifat umum, li'annahu jinsu mahalli bi alif lam. Man istata'a ilaihi sabila yaitu khos hadzal umum bisifat, yaitu lafaz yang mengkhususkan dari lafaz annas itu tadi. Jadi siapa yang melakukan Allah memerintahkan manusia untuk melakukan ibadah haji. Nah, dikhususkan kepada siapa? Yaitu kepada orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Jadi wahiyya sifatul istita'ah. Jadi di ayat ini perintah untuk melaksanakan ibadah haji itu diperintahkan kepada kepada manusia yang mampu saja, yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Begitu. Lagi. Kemudian contoh yang terakhir, min qoulihi ta'ala la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna. Surah Al-Baqarah ayat 236. Artinya, tidak ada dosa bagi kamu jika menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu campuri atau belum kamu tentukan maharnya, dan hendaklah kamu beri mut'ah. Mut'ah di sini artinya maksudnya yaitu sesuatu yang diberikan kepada istri yang hendak diceraikan berupa hadiah selain nafkah begitu. Qala wa wajhul bina'i annal hukmal maqsuda innama huwa raf'ul janahi 'anil mutallaqina qabla al-masisi wal fardi. Nah, jadi di sini terdapat lafaz umum yaitu wa matti'uhunna. Wa matti'uhunna yaitu mut'ah. Maka berilah mut'ah.
mut'ah di sini diberikan kepada siapa? Yaitu kepada istri yang akan diceraikan. Nah, istri yang akan diceraikan itu yang bersifat yang bagaimana? Yaitu sifatnya yang belum pernah dicampuri atau belum ditentukan maharnya. Nah, jadi lafadz wa mati'uhunna yang bersifat umum ini ditaksis kepada istri-istri yang akan diceraikan yang bersifat belum pernah dicampuri dan belum ditentukan maharnya, begitu. Itu pendapat yang pertama, yang tadi pendapat pertama. Kemudian ada juga pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang kedua di sini, bentar. Nah, wa ka'annahu qila wa matta'un nisaa. Wa matta'un nisaa. Pendapat yang kedua ini wa matta'unya itu wa mati'uhunna, mut'ahnya itu diberikan kepada Anisa, berarti kepada semua perempuan yang akan diceraikan. Kalau kepada semua perempuan yang akan diceraikan, otomatis di situ tidak terjadi taksis, tidak ada pengkhususan. Maka pendapat yang pertama itulah yang rajih, yang terjadinya taksis bisifat, yaitu mut'ah itu diberikan kepada istri-istri yang diceraikan, yang akan diceraikan kepada yang tapi belum pernah dicampuri dan belum ditentukan maharnya. Begitu. Mungkin kafaituhuna summa ufawid ila ra'isil jalsah. Syukran. Baik, syukran li ukhtina Adira qad bayanat an taksis bisifah. Baik, al-istimrar lil banitali ana nafsi saubayinun lakum an taksis bil ghayah. Arabi minal makhassisat muttasila al-ghayah. Qala Arabi al-ghayah wa hiya tarfuhu wa hukmu ma ba'daha mukhalifun lima qablaha. Jadi arti dari ghayah itu adalah tarfuhu, ujung ya. Artinya ujung gitu. Wa hukmu ma ba'daha mukhalifun lima qablaha. Hukum ma ba'daha serta setelah ghayah tersebut mukhalifun berbeda dengan hukum sebelum goyah gitu. Jadi hukum setelah goyah ba'daha itu berbeda dengan hukum sebelum goyah. Nah, itu ya secara secara arti gitu kan. Contohnya atimus syama ila lail wa wujubul ghusl al marafiq li ihtiyat. Nah, atimus syama ila lail. Nah, ini contohnya nih ya. Contohnya kita belum masuk, ntar kisahnya dulu. Nah, aku lu hadzal huwal qismu rabi min aqsamil khusus al muttasilah. Wa wal ghayah. Wal ghayah itu syai' tarfu wa muntahahu. Nah, ghayah itu syai' itu tarfu wa muntahahu, ujung dan akhir. Nah, waqad ada al musannif adomir ala lafzul syai'. Jadi musannif itu telah mengembalikan domir lafzus ala domir itu ke lafaz syai'. Jadi jadi tarfu syai' wa muntahu syai'. Nah, wa huwa ghairu mazkur lil ilm bihi walil ghaya lafzun. Nah, nih kita kembali ke contohnya tadi. Goyah itu ada dua lafaz, ila dan hatta gitu kan. Nah, apa sih maksud yang tadi wa hukumu ma badaha mukhalifun lima qablaha? Nah, ba'da huruf goyah. Jadi kalimat setelah huruf goyah itu berbeda artinya dengan kalimat yang sebelum huruf goyah. Contohnya kan atimus syama ila lail. Illa itu kan lafzul goyah. Salah satu dari lafzul goyah. Nah, goyah itu tersendiri itu alail gitu. Jadi hukum sebelumnya itu berbeda dengan hukum setelahnya. Atimus syam. Sempurnakanlah puasa. Berarti sempurnakan puasa sampai malam gitu. Nah, malam itu berarti hukumnya udah berbeda. Malam itu berarti kita hukumnya udah boleh untuk berbuka puasa. Sedangkan atimus syama itu lengkapilah puasa itu kondisinya halnya itu masih dalam posisi masih dalam posisi sebelum malam gitu, masih posisi pagi sampai sore gitu. Terus contohnya lagi itu wala taqrabu hunna hatta yathurna. Jadi janganlah mendekati mereka perempuan sampai
sampai kalian bersih gitu, sampai suci ya turunnya sampai mereka bersih gitu. Jadi kondisinya beda. La taqrabuhunna itu berarti mereka dalam posisi haid gitu kan, wanitanya dalam posisi haid, sedangkan hatta yatuhunna itu berbeda. Yatuhunna itu berarti posisi seorang perempuannya itu sudah haid, selesai haid gitu. Jadi udah suci gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, wa qala huwa hukmu ma ba'daha mukhalifun ay hukmu ma ba'dal ghayah mukhalifun hukmu ma qablaha gitu. Nah, wa hasil masalah anna ma ba'da harfil mukhalifun fil hukmi lima qablaha. Sesungguhnya huruf huruf setelah ma ba'da harfi huruf setelah goyah itu mukhalifun lima qablaha, berbeda dengan sebelumnya gitu. Ai laisa dakhilan fihi bal hukmuhum alaihi binaqidi hukmihi. Nah, li anna dzalika hukmu law kana sabitan fihi aidan lam yakun hukmu muntaha munqati'an. Jadi kalau misalnya li anna dzalika hukmi, kalau misalnya hukum tadi contohnya nih wala taqrabu hunna hatta yaturunha. Law kana sabitan fihi aidan lam yakun hukmun muntaha. Kalau misalnya itu disamain gitu hukumnya, yang la taqrabuhunna itu goyah, hatta yartunna itu goyah. Nah, lam yakun hukmu muntahian atau muntakatian, tidak menjadi kedua hukum tersebut muntahian atau berbeda gitu. Berbeda gitu. Jadi kan maksud dari al-goyah itu kan sampai kan yang udah desain tuh. Kalau misalnya itu disamain, ini yang huruf setelah goyah, huruf sebelum goyah itu kalimat sebelum huruf lafaz goyah itu goyah juga, dan kalimat ba'daha itu goyah juga. Nah, itu tidak akan menjadi suatu hukum yang muqatian atau muntahian gitu. Nah, fala takunul goyah-goyatan. Nah, fala takunul goyah-goyatan. Bahwa mahal misal qouli ta'ala tsumma atimus syam ila lail. Nah, fa inna ila dalatun ala anna lail laisa mahal lisaum. Nah, maksud dari kan udah dijelasin tuh. Ini udah dijelasin lagi tuh. Atim semua ila lail. Jelasin tuh di kitabnya. Fa'ina ila dalatun, ila itu dalil bahwa anak malam itu bukan waktu untuk saum. Gitu kan berbeda tuh. Berbeda tuh. Atimusyam itu berbeda hukumnya. Lail itu berbeda hukumnya. Atimusyam itu lengkapilah puasa kalian. Itu berarti lengkapilah puasa kalian itu dari pagi sampai sore, sedangkan malam di situ halnya itu udah boleh kalian buat makan gitu, bukan makan nulis siap gitu. Syukran ila aktafi al-bayan mini al-istimrar li bayani tali sayubayin li ukhtina Aisyah Nur Azizah antar jamah Maulid wa nasyah. Nah, Ya. ibda. Ya. Nah. Syukran li Raisal Jalasa alati kata'alani fursah li ubayina lakum anit tarjamati Muhammad Abu Zahra. Qabla an nabda, hal sauti masmu? Hal sauti masmu? Masmu. Ya. Oke. Nastamir li na'rif anil terjemah Muhammad Ahmad bin Mustafa atau al-masyhur li Abu Zahra. Jadi sekarang kita akan membahas tentang biografi tokoh seorang pakar usuliyin, pakar hukum syariah Islam pada masanya. Siapakah itu? Man huwa Muhammad Ahmad bin Mustafa bin Ahmad al-ma'ruf bi Abi Zahra, akbarul ulama syariah Islamiyah fi asrihi. Ulida fil mahallatil kubra at-tabi'ah di mufazatil gharbiyah bi Misr. Jadi sekarang kita lagi membahas tentang seorang tokoh pakar usul fikih, pakar fikih hukum Islam yang dimana namanya adalah memiliki nama lahir Muhammad bin Ahmad bin Mustafa bin Ahmad, atau biasa dikenal sebagai Abi Zahra. Nah, Abi Zahra ini, Abi atau Abu Zahra ini merupakan seorang ulama syariah Islamiyah yang terkenal pada masanya, fi asrihi.
Ulida mi mahalatil kubra at-tabi'ah li mafazatil gharbiyah bi Misr. Lahir di Al-Mahalla Al-Gharbiyah, Mahalla Al-Kubra di Gharbiyah, di negara Mesir pada tanggal 6 Zulqa'dah Hijriyah atau 1013 atau 19 Masih. Wa nasya'a fi usratin karimatin unaita biwalidi. Fadafa'at bihi ila ahadil katatibu allati kanat muntashira fi anha'i Misr ta'allam al-atfal wa tahsabahumul Qur'anul Karim. Wa qad tahafaza tiflu an-nabihi al-Qur'anul Karim. Wa ajada ta'limu mabadi'il qira'ati wal kitabah. Jadi seorang Abu Zahra ini yang dimana dia dilahirkan di Mesir, dia tumbuh dalam keluarga yang peduli dengan perkembangan anaknya. Jadi orang tuanya ini concern pada perkembangan anaknya, yang dimana anaknya diajarkan untuk menghafal Quran, kemudian anaknya juga diajarkan untuk bagaimana teknik-teknik membaca dan juga menulis gitu. Jadi diajarkan keterampilan 3 hal semasa kecilnya, diajarkan untuk membaca, mencintai ilmu pengetahuan, yaitu membaca Quran juga, kemudian diajarkan untuk membaca dan juga menulis. Tsumma intaqala ila al-Jami' al-Ahmadi bi Madinati Qanta wa kana ihda manaratin al-ilmi fi Misr tamattala sahatihi bi halaqatil ilmi allati yatasaddaruha fahawala al-ulama. Wa kana yatlaqu alaihi al-azhar al-sani lima kanatir raf'iyah. Nah, kemudian ketika Abu Zahra beranjak besar, setelah dia tinggal dan dibesarkan di kota Gharbiyah Mesir, ia kemudian berpindah ke Masjid Ahmadi di kota Tanta, yang dimana kota Ahmadi ini di Tonto, sebuah kota gitu, masih di daerah Timur Tengah. Tempat itu merupakan salah satu tempat mercusuar pendidikan lah, bisa kita bilang. Seperti tempat banyak di sana tuh para alim ulama yang belajar di sana, dan halamannya dipenuhi dengan lingkaran pengetahuan. Jadi sejak kecil emang circle dia gitu teman-teman, ibaratnya adalah seseorang yang mencintai ilmu pengetahuan. Nah, atau biasa dikenal lima kanati raf'iyah karena itlaku alaihi Azhar Sani, atau ya dipimpin oleh para ulama yang disebut Al-Azhar kedua. Jadi ini masih dalam lingkup di Al-Azhar Kairo, Al-Azhar Mesir lah. Oke, nastamir di paragraf keduanya. وقد سيرت على الطالب النجيب الروح الاعتزار بالنفس واحترام القرية والتفكير وكريحة السيطرة والاستبداد. Kalau tadi kita udah tahu nih bagaimana sosok Abu Zahra itu tumbuh, nah sekarang kita tahu juga lah bagaimana karakteristik atau seperti apa gitu karakter kepribadiannya seorang Abu Zahra, seorang alim ulama pakar usul fikih syariah Islamiyah. Beliau merupakan sosok yang memiliki semangat atau memiliki kepercayaan diri yang tinggi, memiliki kebebasan dalam pikir, atau ya biasa kita sebut bisa seperti open minded lah. Orangnya sangat terbuka dengan ilmu pengetahuan, bisa menerima hal baru gitu, dan merupakan sosok siswa yang mulia. Wa ba'da thalathati sanawat min ad-dirasati bil Jami' al-Ahmadi intaqala ila al-madrasati al-qada' asy-syar'iyyah sanah 1335 Hijriyah. وبعد اجتزاز اختبار دقيقا كان وأول المتقدمين فيه على الرغم من الصغار سنة عنهم وقصر المدة التي قضاها في الدراسة والتعليم. Kemudian, jadi tuh dia emang semasa hidupnya itu emang berpindah-pindah tempat untuk belajar tentunya. Setelah dia tinggal di Masjid Ahmadi selama 3 tahun dia belajar, pindahlah seorang Abu Zahra ini ke sekolah hukum syariah pada tahun 1335 Hijriah atau dalam bahasa Arab Al-Fuwa Hijriah. Setelah melewati beberapa ujian yang ketat selama berada di Masjid Ahmadi. Waktu yang dihabiskan selama 3 tahun tersebut digunakan untuk lita'limi fid dirasah wa ta'lim. Jadi selama 3 tahun itu di Masjid Ahmadi di Kota Tonto dan sebelumnya emang dia gunakan waktunya selama sehari-hari itu untuk belajar dan juga mengajar. وكانت المدرسة التي أنشأها محمد عاطف بركة تعد خارجها لتولى مناصب القضاء الشريعة في المحاكم المصرية. Kemudian Abu Zahra ini
tinggal di sekolah setelah dia tadi dari Masjid Ahmadi di Kota Tonto, nah dia pindah lagi nih sekolah syariah. Sekarang dia tinggal di bukan sekarang, pada saat itu Abu Zahra tinggal di sekolah yang didirikan oleh Muhammad Atof Al-Barkah untuk mengambil posisi peradilan syariah pada pengadilan di Mesir selama 8 tahun dan melanjutkan kehidupan akademiknya dengan giat dan tekun sampai ia lulus. Oke. Hasilan ala amaliyatil qada'i syariah, thumma ittajaha ila darul ulum liyatanawwal al-mu'adalatiha. Fajtama'a lahu takhsusi qawiyyah la budda minhuma liman yuridu at-tamakkun min al-ulum al-islam. Afwan. Hadhihi saut. Baik, nastamir. Nah, kemudian saat Abu Zahra ini berada di Mesir, mengambil posisi peradilan syariah di Mesir selama 8 tahun belajar dengan giat dan tekun sampai ia lulus. Kemudian dia memperoleh gelar sarjananya dari dari tempat peradilan hukum tersebut. Kemudian dia pergi ke Darul Ulum untuk mendapatkan kesejaraannya atau sarjananya dan lulus pada tahun 1346 Hijriyah atau 1346. Dan sosok Abu Zahra ini merupakan sosok yang sangat ingin menguasai ilmu-ilmu keislaman. Nastamil syashat taliyah anil manasibuhu Abu Zahra atau pangkat atau jabatannya. Aqra'u awalan fi lughatil arabiyyah وبعد تخرجه في المدين التعليمي ودراسته العربية في المدارس الثانوي ثم اختبر سنة 1105 هجرية لتدريس في كلية أصول الدين وكلف بتدريس مادة الخطاب والجدل فألقى محاضرة ممتاز في أصول الخطابة. Setelah Abu Zahra ini bekerja, kan tadi udah dijelaskan kan pada slide sebelumnya, Abu Zahra ini pindah dari Masjid Tonto, kemudian belajar ke masjid itu mendapatkan gelar sarjana. Setelah dia lulus dari gelar sarjana tersebut, ia bekerja pada bidang pendidikan dan belajar bahasa Arab di sekolah menengah. Kemudian pada saat yang sama, Abu Zahra dipilih untuk mengajar di Fakultas Ilmu Agama dan ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran retorika atau ya biasa kita sebagai public speaking lah, atau khitobah gitu, pidato, dan juga debat. Abu Zahra dalam pengajarannya memberikan pengajaran yang sangat baik tentang prinsip-prinsip khitobah. Mumtazan fi usul al-khitobah. Jadi selama mengajar, dia bagus banget. Dia juga mengajarkan bagaimana cara berpidato, cara bisa pede gitu kan terhadap apa-apa yang nanti kita akan temukan itu. Wabada muddati. Nastamir wabada muddatin wajizatin ahadati ila kullati bitadrisi maddati syariah islamiyah wa kana Abu Zahra ahlan li hadhihi thiqatil kabir fazamala fi qism syariah adadan min asatinil ulama misal Ahmad Ibrahim wa Ahmad Abil Fath wa Ali Qura'ah wa Faraj as-Sanhuri wa kana Juwad mithlu haula'i ma'ahu yazidu al-mudarris asy-syabah da'ban wajidan darsi fil bahsi hatta yartaqiya ila suhufihim wa makanatihim raf'iyah. Namun seiring berjalannya waktu, perguruan tinggi tersebut yang dimana Abu Zahra itu mengajar di Fakultas Ilmu Agama mempercayakan nih, jadi perguruan tinggi tersebut mempercayakan Abu Zahra untuk mengajar mata pelajaran hukum Islam. Tadi kan mengajarkan pendidikan gitu kan. Nah, sekarang dipercaya untuk mengajar mata pelajaran hukum Islam dan Abu Zahra itu merupakan sosok yang sangat layak untuk mengajarkan ilmu tersebut. Ia bergabung di Departemen Syariah atau bisa kita sebutnya sebagai Departemen Syariah lah atau lembaga syariah gitu dengan beberapa ulama terkenal seperti Ahmad Ibrahim, Ahmad Abdul Fatih, Ali Qura'ah, wa Faraj al-Sanhuri. Oke. Wa kanat fihi azimatul wa israri wa milu ila al-hayati wal jadd allati la hazalu fiha. Wa qad tadriju Abu Zahra fi kullatil huquq allati syahadat ahsabu hayatihi al-fikriyah hatta tar'asu qismu syariah wa syaghala mansubu wal wakalatu fiha wa hilu ila taqaidi sanah 1378 Hijriyah.
Abu Zahra dikenal sebagai sosok yang sangat gigih dalam menuntut ilmu sampai ia naik peringkat dan kedudukan yang sangat tinggi. Abu Zahra lulus dari Fakultas Hukum Syariah, dan menjadi ketua pimpinan Departemen Syariah dan megang posisi penting di sana. Kemudian setelah pengajarannya, ia dirujuk pensiun pada tahun 1378 Hijriah atau 1558 Masehi. Nastamir li Ustazuhu Abu Zahra. Tentunya kita tahu teman-teman bahwasannya seorang pintar itu pasti mendapatkan pengajaran dari banyak-banyak tokoh yang pernah terlibat dalam kehidupannya, seperti diantaranya Ustaz Zuhudarus Abu Zahra min ulamil masyhurin, misal Abdul Wahab Al-Qallab, wa Syekh Alil Khafif, wa Abdul Aziz Al-Quli. Jadi tentunya keilmuan yang didapat, kecerdasan yang dapat diperoleh dari beberapa syekh yang terkenal pada bidang tersebut, seperti Abdul Wahab Al-Khallab, wa Syekh Alil Khafif, wa Abdul Aziz Al-Quli. Gitu. Jadi yumkin iktafi minni a'ud ila ra'isil jasah sulqan kasiran. Tayyib, syukran ukhtina Aisyah Nur Aziza. Tayyib, limutakalim al-akhirah. Anarju ala ukhtina Amanda Musi. Fala tatafaddal maskura. Tayyib, syukran li ra'isil jalasah. Wal ana ta'allam an syaja'atihi wa tizazihi bi'ilmihi, yaitu keberanian dan juga kemuliaan imam kita, yaitu Imam Abu Zahra dalam pengetahuannya. Ishtahara Abu Zahra baina ulama'i asrihi bi'tizazihi bi'amalihi wa ilmihi wa hirsihi ala karamatihi wa iqdamihi ala bayani ma yarahu haqqan fi waqtin sakanat fihi al-aswat. Nah, Abu Zahra adalah ulama yang terkenal di antara para ulama pada masanya. Karena apa? Karena kemuliaan beliau dalam pekerjaannya, pengetahuannya, kepeduliannya terhadap kehormatannya, dan kemampuan beliau untuk mengungkapkan apa yang benar-benar beliau lihat pada saat suara-suara tidak terdengar. Iltimasan lil amni wa salamati min batashi makana biyadihi maqalidul umuri fil bilad walam yakun yarda'uhum khalqun aw dinun aw tahakkum tasarrufatuhum nahwatan aw muru'atan fabatuliyat bihimul bilad wangkafa annasu hawla anfusihim khawfan min hawli ma yasma'un walakinna syekhul faqih lam yakun min ha'ula wa innama kana min tirazi bani taimiyah wal iz bin abdissalam wa yurwa lahu fi dzalika mawaqifu mahdudatun tadullu ala akhlaqir rajuli wa syaja'atihi. Nah, kenapa beliau ini ulama yang mampu menyuarakan apa yang pendapat beliau yang benar-benar beliau lihat gitu. Karena pada saat itu masyarakat itu takut untuk menyuarakan kebenaran karena mereka itu mencari keamanan dan keselamatan dari kezoliman yang terjadi pada urusan negara. Karena mereka itu takut akan kengerian apa yang mereka dengar. Nah, tetapi Syekh Al-Faqih yaitu Abu Zahra ini bukanlah bagian dari mereka. Jadi beliau ini di saat semuanya diam, beliau ini justru yang berani untuk menyuarakan pendapat beliau gitu. Nah, oleh karena itu keberanian beliau ini merupakan tipe atau jenis dari ulama Ibnu Taimiyah dan juga Al-Aiz bin Abdul Salam. Dan karena keberaniannya itu beliau ini memiliki posisi yang baik gitu, memiliki peran yang baik sehingga beliau ini menunjukkan akhlak pemberani seseorang. Kemudian Aisyah Talia. Aisyah Talia, Aisyah. Mu'allafatuhu. Nah, kemudian karangan-karangan beliau. Barakallahu fi waqti syekhi fa'allafa ma yazidu an 30 kitaban gharabu hawthihi wa maqalatihi. Razaqahumullahu al-qabul fadha'at bainan nasi wa tahaffatin nasu ala iktinaiha wal istifadati minha.
Fawara'aha aqlun kabirun wa qudratun ala jadali wal munadharati wa dzakiratun hafizatun wa ayatin. Wa qad daraba bihal misal fi qudratiha ala al-hifzi wal isti'ab. Nah, semoga Allah memberkahi beliau. Beliau ini telah menulis lebih dari 30 buku selain penelitian dan juga artikelnya. Sehingga karangan-karangan beliau ini dikenal luas oleh orang-orang dan juga orang-orang dapat mendapatkan atau mengambil manfaat dari karangan-karangan beliau. Nah, di belakang mu'allafnya beliau itu ada pemikiran yang hebat dan juga kemampuan beliau dalam berdebat, dalam jadal dan munadharah. Dan juga beliau memiliki ingatan menghafal yang kuat dan juga telah memberikan contoh dalam kemampuannya untuk menghafal dan juga memahami sesuatu atau memahami sebuah ilmu ya. Wa min asyhari mu'allafatihi ghairu ma dzakarnahu. Nah, ini merupakan karangan-karangan beliau yang terkenal. Yang pertama ada Tarikhul Madzahib Al-Islamiyah, yaitu ini kitab Tarikh Madzahib Al-Islamiyah itu bidang akidah dan juga pemikiran Islam. Yang kedua Al-Uqubah fil Fiqhil Islami, Al-Jarimah fil Fiqhil Islami, Usul Fiqih. Nah, ini 3 kitab ini itu termasuk dalam bidang fikih dan juga usul fikih. Kemudian Muhadharatun fin Nasraniyah. Nah, ini itu buku beliau dalam bidang studi agama-agama. Begitu pula kitab beliau yang Muqaranatul Adyan, ini juga dalam bidang studi agama-agama. Kemudian ada kitab Zahrul Tafasir waqad nusyira ba'da wafatihi. Kemudian juga ada bidang ulumul Quran dan juga tafsir. Ini kitabnya namanya Zahrul Tafasir yang tersebar atau disebarkan setelah beliau meninggal. Kemudian ini Muqaranatul Adyan. Nah, dan juga yang tadi sudah saya sebutkan Muqaranatul Adyan itu dalam bidang studi agama-agama. Kemudian Syasha Atalia. Dauruhu fi usul fikih, yaitu peran Imam Abu Zahra dalam usul fikih. Nah, kenapa kok dalam usul fikih? Nah, ini li'anna allafahu kitaban katsiran fi usul fikih. Karena beliau ini telah mengarang kitab yang sangat banyak dalam bidang usul fikih. Jadi beliau bukan hanya mufassir, tapi beliau juga orang yang faqih. Nah, di antaranya ini kitab-kitab beliau yang di dalam bidang fikih dan usul fikih itu ada banyak, yaitu ada Syarhu Qaununil Wasiyah, kemudian juga ada Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, kemudian ada Ahkamut Thariqah wal Mawaris, kemudian juga ada kitab tadi Al-Jarimah wal Uqubah fil Fiqhil Islami, ada juga Muhadharat fi Usul Fiqh Al-Ja'fari, kemudian Muhadharat fil Waqfi. Jadi banyak sekali karangan beliau tentang usul fikih gitu daripada dalam bidang-bidang yang lainnya. Oleh karena itu peran beliau di usul fikih itu telah mengarang banyak buku-buku yang termasuk dalam bidang atau yang menjelaskan tentang fikih dan juga usul fikih. Sema wafatuhu, kematian beliau. Aqadal Imam Muhammad Abu Zahra fi awakhir am alaf tis'umiyah thalatha wa sab'in wa awaili am alaf tis'umiyah arba wa sab'in al-adida minat nadawati wal ijtima'ati bi jami'atil Qahirah wal Iskandariyah wa fi jam'iyati syubban muslimin li muharabati ta'adda ala syariatil islamiyah wa kana salahu usulat wa jaulat fi majma'il buhuthil islamiyah wal azhar bi khususi tahdidin nasli wa taqyidi ta'anudi zawjat wa talaq fi masyru'i qanuni ahwali syahsiyah li wizarati syu'un ijtimaiyah.
Nah, jadi pada akhir tahun 1973 dan juga awal tahun 1974, Imam Muhammad Abu Zahra mengadakan banyak seminar dan juga pertemuan di Universitas Kairo, Alexandria, dan juga Asosiasi Pemuda Muslim. Nah, untuk apa? Untuk memerangi pelanggaran terhadap hukum Islam. Beliau pernah melakukan kunjungan dan juga atau tur gitu di lembaga riset Islam Al-Azhar, di Majma' Buhus Al-Islamiyah Al-Azhar. Nah, tentang pengendalian kelahiran, pembatasan poligami dan juga perceraian dalam rancangan Undang-Undang Hukum Keluarga untuk Kementerian Sosial. Kemudian waqarrara fadilatul imam iqamata mu'tamarin sya'biyyin limunaqasyati hadzal amri fi suradiqin kabirin fi syari'il azizi billahi amama manzilihi bidahiyatiz zaitun aqamahu al-imam ala nafaqatihil khasyah wa qama fadilatahu bimu'ayyana til makan wa insya'is suradiqin mubakkiran fi sabahi yaumil jum'ah, yaitu pada tanggal 12 Maret 1974, sema'ada ila hujratil maktabi bidaril ulwi wa syara'a fi ikmali tafsiri suratin namli hatta adhan adh-dhuhri wa atna anuzulihi fadilatihi hamilal qalam wal mushafa maftuhan ala akhiri ma wasala ilaihi fit tafsir wa aydan waraqul ladzi bihi ma kutiba minat tafsir ta'athar wa saqata sadina ala mushafi wa ala awraq tafsir thumma fadat ruhuhu ila baratiha atna'a adzanil maghrib. Nah, kemudian beliau ini memutuskan untuk mengadakan konferensi dan juga tadi seminar-seminar itu yang diadakan di pavilion besar di Jalan Al-Aziz Billah di depan rumah beliau di pinggiran kota Zaitun. Nah, beliau mengadakannya itu dengan biaya sendiri, juga serta memeriksa tempat-tempat itu beliau sendiri yang mengurusinya gitu. Pada hari Jumat pagi tanggal 4 bulan 12 1974, kemudian beliau kembali ke ruang kantor beliau yang di lantai atas untuk melanjutkan penafsirannya yang pada saat itu sampai pada surat An-Naml sampai adzan zuhur. Kemudian selama pengerjaannya beliau membawa pena dan Al-Qur'an gitu untuk melanjutkan penafsirannya. Nah, setelah itu saat melanjutkannya beliau ini tersandung dan juga jatuh bersujud di atas Al-Qur'an dan di atas makalah yang telah beliau tulis gitu dalam tafsirnya. Nah, pada saat itu beliau telah meninggal. Jadi oleh karena itu yang Zahratul Tafasir itu kan tersebarnya kan setelah beliau wafat. Nah, jadi itu belum selesai karena pada saat itu tafsirnya itu sampai surat An-Naml saja. Tayyib, syukran hakadha minni wal afu ufawid ila ra'isil jalsah. Kaisar, Rais Jalsa, ila ain? Baik, syukran limutakalim al-akhirah naktafi minna al-bayan min firqah athaminah an taksis bisifah wa taksif bil ghayah wa tarjamah Muhammad Abu Zahra. Syukran kasiran ala ihtimaminkum. Suma Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. warahmatullahi wabarakatuh.